Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kelas 8 MTSN 1 Kota Blitar yang dirahmati Allah, hari ini kita adalah pembelajaran fikih. Kita memasuki bab 3, yaitu tentang puasa wajib serta puasa sunnah. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan ulumul Quran. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mendapatkan ilmu yang berkah, dan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki bab ketiga, anak-anak. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan bab tentang zakat. Hari ini kita tentang puasa. Jadi untuk kompetensi dasarnya, kita nanti bisa menghayati hikmah serta manfaat puasa, bisa menjalankan sifat sabar karena ini termasuk dalam hikmah puasa, hingga nanti kita menganalisis dan menyaksikan hasil tentang analisis tentang ibadah puasa wajib maupun puasa sunnah. Untuk tujuan pembelajaran, anak-anak, kita menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah, menunjukkan sikap jujur, sabar, disiplin, perhatian kepada sesama, memahami ketentuan puasa baik wajib maupun sunnah, menganalisis ketentuan ibadah puasa wajib dan sunnah. Yang terakhir, menyajikan hasil analisis tentang ibadah puasa wajib dan puasa sunnah. Ini anak-anak peta konsep yang akan kita pelajari di bab 3. Kita nanti akan mempelajari tentang ketentuan puasa, mulai pengertian, dalil, hingga makruh puasa. Puasa sendiri terdiri dari 2, ada wajib, ada sunnah, dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari bersama-sama hingga hikmah puasa. Anak-anak, marilah kita mulai dari pengertian puasa. Nah, ini adalah gambar ada anak yang menunggu waktu adzan maghrib. Ini adalah tentang grafik puasa, yang mana kita ini sebetulnya menahan diri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini disunahkan untuk yang manis-manis dan seterusnya gambar tersebut. Kita mulai dari pengertian, anak-anak. Puasa ini berasal dari kata siam atau saum. Kalau di bahasa Arab, bentuk masdarnya berasal dari soma yasumu sauman wasiyaman. Seperti pelajaran di tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun ila akhirih. Yang berarti ini adalah mencegah atau menahan. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Seperti dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus syiyama ilal lail. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu mulai fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Nah, ini yang pertama, ada syarat puasa, ada syarat wajib, ada syarat syah. Syarat wajib adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Nah, adapun yang pertama yaitu Islam, jelas anak-anak. Yang kedua baligh. Yang ketiga adalah berakal sehat. Yang keempat mampu secara fisik dalam melakukannya. Yang kelima suci dari haid dan nifas khusus bagi kaum perempuan. Dan yang keenam adalah mukim atau menetap. Ini adalah syarat wajib, ada 6. Sedangkan syarat syah puasa adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah jelas Islam.
Yang kedua adalah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk atau tamyiz, mumayyiz. Yang ketiga adalah suci dari haid maupun nifas. Yang keempat adalah berpuasa pada hari-hari yang tidak diharamkan. Ada 5 hari, mulai hari raya, ada sholat id maupun sholat idul fitri maupun sholat idul adha, dan hari tasyrik 11, 12, 13 hijriah. Nih. Untuk yang ketiga anak-anak yaitu tentang rukun puasa. Nah ini rukun puasa ini dilaksanakan ketika atau pada saat melakukan puasa. Dimulai dari niat Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya sholat puasa Ramadan, nama itu Soma Godin an adai fardhi syahri Ramadhani hadisanati fardholillahi ta'ala. Niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata mengharapkan ridho Allah. Ini harus diucapkan anak-anak kalau puasa wajib. Dan kita harus berniat sebelum datangnya fajar, sebelum imsak. Sementara untuk puasa sunnah boleh niatnya ketika pagi atau setelah fajar, dengan syarat kita belum melakukan perbuatan apapun yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan seterusnya. Ini adalah perintah seperti sabda Nabi yang artinya dari Hafsah dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar maka puasanya tidak sah. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasai. Yang kedua, rukunnya adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu anak-anak rukun daripada puasa. Ada 2 ya. Jadi yang pertama niat, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan. Yang keempat adalah sunnah-sunnah yang bisa dilakukan untuk puasa. Sunnah puasa. Yang pertama adalah sahur. Sahur seperti yang kalian laksanakan di dini hari. Yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahur keri-keri itu adalah sunnah berpahala. Menyegerakan untuk berbuka setelah azan maghrib langsung berbuka, itu sunnah berpahala anak-anak. Yang keempat adalah membaca doa ketika berpuasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kelima, memberi buka puasa. Bahasanya kalau di sini adalah berbagi takjil. Nah ini juga sunnah, jika kita laksanakan kita mendapatkan pahala. Meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdosa, berbohong, bergunjing, rasa-rasa adu domba, dan yang lain-lain. Itu bisa menghilangkan nilai pahala dari puasa. Memperbanyak amal soleh, terutama apa? Tadarus, membaca Al-Quran. Sama ketika kalian bulan puasa, kalian ke musola, kalian ke masjid, kalian pegang mic membaca 1 juz, 2 juz, dan seterusnya. Dan itu untuk bulan puasa pahalanya dilipat gandakan. Berdiam diri di dalam masjid atau iktikaf. Nah ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan dan bernilai sunnah berpahala. Yang terakhir adalah hal-hal yang makruh dalam puasa. Yang pertama yaitu berkumur, anak-anak berlebihan. Jadi kalau mau sholat duhur pada bulan Ramadan lebih baik enggak usah berkumur, langsung saja karena itu sunnah. Hukumnya berwudu untuk berkumur itu sunnah. Dan di sini makruh, makanya lebih baik ditinggalkan, enggak usah berkumur. Kecuali kalau malam enggak apa-apa. 2, sikat gigi sampai tergelincir, setelah tergelincirnya matahari. Nah ini mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, ini makruh. Memperbanyak tidur, kebanyakan tidur, nah itu juga makruh. Misalkan tidur setelah sahur, bangun-bangun jam 4, nah itu selain makruh, sholat juga ditinggalkan, malah nggak berfaedah, malah berdosa meninggalkan sholat. Berbekam atau disuntik. Yang keenam, sengaja melambatkan berbuka padahal waktu berbuka sudah tiba. Ini makruhnya anak-anak. Yang keenam, hal-hal yang membatalkan puasa, makan minum sengaja, murtad keluar dari Islam, muntah sengaja, bersetubuh,
melakukan hubungan suami istri pada puasa itu pada siang hari, keluar darah haid dan nifas. Nah ini, atau nifas, biasanya perempuan jam 5 sore keluar darah, maka harus dibatalkan. Nah ini karena sudah otomatis batal. Keluar air mani disengaja merubah niat puasa, hilang akal, mungkin mabuk, pingsan, atau bahkan gila. Nah itulah anak-anak yang bisa membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang memperbolehkan orang itu untuk tidak puasa. Orang yang mendapatkan halangan atau udzur itu diperbolehkan anak-anak untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah A. Boleh tidak berpuasa tetapi harus mengqadha. Siapa itu Pak Hasan? Satu adalah orang yang sakit, jika dipaksakan berpuasa sakitnya bertambah parah. Dua adalah musafir, orang yang dalam perjalanan jauh. Nah ini yang ketiga adalah bagi wanita, haid dan nifas merupakan halangan puasa dan diwajibkan untuk mengqadha. Makanya kalau ada wanita yang haid maka wajib untuk diqadha. Yang B, boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan fidyah atau membayar denda. Yang pertama yaitu orang yang lanjut usia, sudah tua renta. Dua, sakit menahun. Tiga, ibu hamil, khawatir kondisi fisiknya, kondisi dedek bayinya. Yang keempat, ibu menyusui. Yang kelima, orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat diqadha di hari-hari yang lain. Seperti dalam firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak puasa maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ukuran fidyah itu adalah selama diberikannya ialah semisal dengan kebutuhan makan selama satu hari sekitar 3/4 liter. Bagi wanita yang hamil, menurut mazhab Syafi'i, kalau mereka takut puasa mengganggu kesehatannya diri sendiri, bagi yang hamil wajib diqadha seperti orang sakit. Yang kedua, kalau mereka takut akan mengganggu dirinya dan anaknya, maka wajib qadha seperti jika hanya terganggu kesehatannya diri sendiri. Dan yang ketiga, kalau mereka takut puasa akan mengganggu anaknya, wajib qadha dan membayar fidyah. Nah ini anak-anak, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Silahkan sambil membaca referensi yang lain, silahkan kalian boleh mengaji via YouTube. Saran Pak Hasan, nanti akan Pak Hasan share beberapa link terkait ngaji fikih yang juga gurunya Pak Hasan, nanti bisa kalian akses, belajar bersama-sama. Ini adalah pembelajaran fikih di bab yang ketiga, materi awal tentang puasa. Mohon maaf jika Pak Hasan ada salah kata. Cukup sekian untuk tugasnya, nanti akan Pak Hasan share di Google Form. Sekali lagi, tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa menjaga kesehatan, menjaga sholat 5 waktu, sholat duha juga, tetap berdoa dan semoga keadaan segera membaik. Wal afu minkum, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.